Ini ini saya kelihatan nggak apa namanya? Kelihatan dok, Pointing. slide screen-nya sudah terlihat jelas. Nah, poin saya kelihatan nggak ini? Kelihatan dok. Mouse-nya kelihatan ya, mouse-nya. Kelihatan dok. Jadi ini adalah slide saya waktu Asmiha tahun lalu ya. Waktu itu kita memberikan workshop tentang eco pada PJB. Jadi outline of this presentation adalah basic defect anatomy, kemudian transthoracic echo view, evaluation dari 4 kelainan tersering yaitu ASD, VSD, AVSD, dan PDA. Anatomi defect ini sangat penting. Karena apa? Karena saya paham teman-teman PPDS mungkin atau teman-teman yang sudah lulus mungkin belum sempat mendapatkan gambaran keseluruhan dari defect anatomi dan penamaannya, karena seringkali yang namanya penamaan atau klasifikasi itu menjadi sedikit kebingungan. Yang mana sih disebut misalnya perimembran, mana sih yang disebut subaortik, mana disebut SADC, kayak gitu. Apa sih maksudnya? Nah, itu mungkin masih bingung. Jadi ini kita refreshing lagi. Kita mulai dari ASD. Jadi yang pertama, ASD itu ada 4 sebenarnya. Cuman yang paling kita sebut khas itu sebenarnya skundum ASD. Paling banyak 70%. Ya. Kemudian primum ASD atau kita sebut juga dengan partial atrioventricular septal defect, sinus venosus defect atau sinus venosus ASD, serta coronary sinus defect. Kita sebut, ada yang disebut dengan unroof dari sebuah coronary sinus. Gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam atrial septum itu ada namanya fossa ovalis. Yang fossa ovalis ini adalah tertutup oleh namanya septum primum yang tipis. Ketika septum primum itu tidak bisa menutup sepenuhnya dari sebuah interatrial septum, maka itulah yang kita sebut sebagai skundum ASD. Ya. Jadi skundum ASD adalah tidak menutupnya atau tidak sempurnanya penutupan dari septum primum. Itu menyebabkan terjadinya lubang di fossa ovalis. Nah, itu adalah disebut dengan ASD skundum ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang namanya coronary sinus defect, ada ostium primum defect atau atrioventricular septal defect. Itu adalah defect yang terjadi karena adanya endocardial cushion defect. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa. Ada juga ini istilah lama, istilah yang berbeda namanya vestibular defect, ada yang superior dan inferior dari sinus venosus defect. Kemudian ada juga coronary sinus defect. Dan ini adalah conduction tissue, yaitu avenut. Ya, posisinya ada di dekat dari atrioventricular septum. Seperti itu. Jadi akan kita bahas lagi. Jadi bagaimana ASD itu kita echo, pertama kita harus lihat benar ASD-nya ASD tipenya apa. Posisinya relatif kita harus tahu. Kemudian ukurannya berapa, IAS length mungkin diperlukan kalau memang kita ingin melihat apakah pasien tersebut bisa kita tutup dengan device. Nah, terutama pada pasien pediatrik kalau IAS length. Kalau dewasa kita jarang ya. Kemudian sound direction, kanan ke kiri ke kanan, atau bidirectional. Dilihat dari color flow Doppler. Dan juga hati-hati kadang-kadang kita tidak bisa melihat jelas shunt-nya, tapi yang jelas itu ada lubang di ASD-nya. Nah, ini mungkin hati-hati, jangan-jangan sudah terjadi ekuilisasi tekanan antara atrium kanan dan atrium kiri, makanya shunting-nya itu kadang tidak terlihat jelas. Kemudian adjacent structure mungkin apa posisi dekat dengan apa, ini juga harus dievaluasi pada pasien-pasien ASD yang mau dilakukan penutupan. Associated anomaly, apakah ada valvular anomal dari pulmonary venous connection. Valvular yang paling sering kalau temannya itu adalah biasanya kita lihat PS ya. PS-nya apakah PS yang relatif atau PS karena valvularnya. Nah, itu dilihat dari 2D-nya. Nanti dilihat apakah ada doming dari pulmonary valve atau tidak ada doming seperti itu. Kemudian abnormal pulmonary venous connection terutama hubungannya dengan sinus venosus defect. Kita lihat lagi. Kemudian ukuran dari atrium dan ventricular size, terutama yang sebelah kanan, RA dan RV, serta apa hemodynamic consequences. Nah, hemodynamic consequences juga kita bisa lihat dari ukuran dari RA dan RV-nya. Kemudian, kalau mau lihat rim, otomatis harus lakukan transesophageal echo. Rim yang kelihatan terbatas pada titik E, hanya terbatas pada posterior dan mitral rim, dan mungkin kita bisa melihat rim-rim
SVC dan IVC, tapi biasanya pada pasien pediatrik atau bayi. Kalau pasiennya gede, eh, gendut ya, misalnya maaf, terus kemudian udah usia di atas 20 tahun, body habitusnya susah, nah nggak mungkin bisa dilihat itu posisi rim-rim yang IVC dan SVC rim. Ya, kemudian morfologi evaluation, lihat bentuknya bulat, oval, dan lain sebagainya. Itu dilihat lewat TI. Size dan hemodynamics. Jadi, shunt volume dari ASD itu sangat dipengaruhi bukan oleh, ya, dipengaruhi oleh resistensi paru, betul, tapi yang paling berpengaruh sebenarnya adalah compliance dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ukurannya, serta berapa tekanan dari atrium kanan dan atrium kiri. Ya. Kenapa L2R shunt? Karena pada dasarnya, yang namanya compliance itu RV jauh lebih bagus dibandingkan LV. Jadi, jantung kanan itu akan bisa mengakomodasi tekanan atau mengakomodasi volume dari kiri selama bertahun-tahun tanpa menambah tekanan yang ada di dalam ventrikel ataupun di arteri pulmonal. Itulah yang menyebabkan kenapa pasien ASD itu datang ke kita pada usia 20 tahun, 30 tahun, pada usia dekade 2, dekade 3. Karena jantung kanan masih bisa mengakomodasi penambahan volume yang signifikan tanpa menyebabkan simptom dan tanpa menyebabkan adanya peningkatan tekanan di dalam ventrikel tersebut. Beda lagi kalau pada kondisi tertentu yang meningkatkan compliance atau yang menghambat atau yang merusak compliance pada ventricle itu akan menyebabkan simptom itu menjadi lebih cepat muncul. Kapan disebut relevan? Kalau kita menemukan defect yang di atas 10, biasanya relevan, biasanya ya. Dan 20 mm itu kita sebut sebagai large ASD pada dewasa. Nah, ini kalau menurut salah satu jurnal tahun 2022 mengatakan kalau udah usia kurang dari 6 tahun, biasanya defect yang kecil itu biasanya ya antara 3 sampai 6 mm. Kalau moderate 6 sampai 12 dan large defect di atas 12. Tapi ini pada yang usia kurang dari 6 tahun. Kalau dewasa biasanya kita pakai ukuran 10 dan 20. Kalau 10 sampai 20 kita hitung sebagai moderate, kalau lebih dari 20 mm kita sebut sebagai large. Tapi yang penting sebenarnya bukan ukuran absolut, tapi bagaimana ASD tersebut memberikan hemodinamik terhadap jantung. Itu yang penting. Ya. Ini adalah gambaran sekundum ASD, ini foramen ovale. Nah, foramen ovale, apa sih bedanya PFO dengan small ASD? Bedanya adalah kalau PFO itu selalu ada foramen ovalenya itu sampai ke menutup septum sekundum, kemudian dia berbentuk seperti daun katup. Jadi bukan lubang, tapi klep. Yang apabila terjadi peningkatan tekanan pada atrium kanan, dia akan membuka. Nah, itu adalah paten foramen ovale. Sedangkan kalau dia bentuknya seperti lubang, kemungkinan itu karena septum primumnya tidak sampai menutup sepenuhnya ke septum sekundum. Nah, itulah yang kita sebut sebagai ASD. Nah, ini mungkin membedakan ya. Nah, ini kita sebut ya, ada SLB ini adalah istilah dari Inggris yaitu superior limbic band, ini inferior limbic band, kemudian AVS-nya adalah atrioventricular septum. Atrioventricular septum adalah septum yang eh, kita tahu bahwa tricuspid itu septal leafletnya kan tidak satu level ya dengan mitral. Dia lebih apikal, ya kan? Nah, kalau jarak antara attachment mitral dengan tricuspid di bagian septum, itu yang kita sebut sebagai atrioventricular septum. Nah, kalau atrioventricular septum ini terjadi defect, namanya atrioventricular septal defect, AVSD ya. Mungkin itu nanti. Dan ini bentuknya seperti ini. Ini variasi secara apa namanya lokasi. Bisa sebut karena perforation si foramen ovale, bisa juga karena short septum primum atau large foramen ovale dengan normal septum primum. Tapi pada dasarnya, nah semuanya ini adalah ASD sekundum. Hanya saja ini perbedaan secara patofisiologis. Ya. Kemudian ini adalah ekonya. Saya selalu merekomendasikan kepada teman-teman untuk atau pada senior sekalian atau pada PPDS, kalau melihat shunt pada ASD dewasa, itu kita kalau tidak bisa memakai subsequent view, kita selalu pakai apical core chamber yang sedikit dimiringkan ke arah sternum. Jadi namanya modified apical core chamber. Supaya posisinya miring, jadi tidak lurus. Kenapa miring? Karena itu akan membuat beam dari OSG itu akan lebih melihat atrial septum secara lebih jelas. Sehingga color-nya juga akan kelihatan seperti itu. Dia akan left to right share-nya jelas ya. Kemudian RARV-nya juga kita lihat seperti apa. Nah, kemudian kalau pasien tersebut masih
balita, masih bayi, masih anak-anak, kita bisa memakai subcostal atau subsequoid for chamber view. Kemudian short axis view juga boleh, terutama untuk melihat aortic rim sama sebagian dari posterior rim. Ya, seperti itu. Jadi ini bukan pengambilannya jelek, bukan, tapi ini adalah untuk melihat ukuran ASD dan lebih jelas. Ya, sedikit dimiringkan ke area sternum, gitu, supaya dia lebih jelas melihat shunting. Mungkin seperti itu ya. Kalau ASD saya yakin pasti banyak yang udah jago lah seperti itu. Nah, kemudian nah ini rim evaluation VTE. Kalau yang di area ini namanya mitral rim, kita melihat seberapa jauh. Kemudian ini posterior rim, ada di bagian bawah kalau ini posisinya tidak kebalik. Kemudian, nah ini yang bawah ini adalah posisi namanya subsequoid sagittal view untuk melihat IVC dan SVC rim. Nah ini yang saya lihatkan ini adalah IVC rim. Dia dibalik, di invert, kemudian kita pakai arah subsequoid dengan probe ke arah jam 6, agak ditekan sedikit, kemudian dibalik. Nah itu gambarannya ntar seperti itu tuh. Nah ya. Kemudian ini adalah gambaran secara skematik superior rim, aortic rim, AV valve rim atau mitral rim, IVC rim, SVC rim, dan posterior rim. Ini adalah rim-rim yang dievaluasi. Kalau ini Dokter Wulan dan Dokter Angga, saya kira sudah mungkin ada siapa lagi sih? Mbak Lauren ada nggak? Ya, yang lebih sangat paham karena sudah TE ya, sudah pasti paham sah tentang bagaimana kita mengevaluasi rim. Kemudian ini sinus venosus defect. Jadi sinus venosus defect itu adalah superior limbic band-nya yang nggak ada. Ya, sebenarnya dia adalah tidak adanya tembok pemisah antara vena cava dengan pulmonary vein. Ya. Tapi kadang dia memang kelihatannya di atrial septum. Dan dia merupakan 10-15% dari interatrial communication dengan ada dua jenis, yaitu karena inferior, ada dua vena cava. Kalau dia terjadi defect antara superior vena cava dengan pulmonary vein atau dengan atrial septum, namanya superior SVD. Tapi kalau dia inferior vena cava dengan atrium, namanya inferior SVD. Ya, kalau inferior SVD punya nama khusus itu. Ini PPDS ada yang tahu? Inferior SVD. Yang kayak pedang dibalik itu loh. Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, mungkin nanti dicari ya. Jadi ini caval vein has a biatrial connection of right in the superior inferior ring of the fossa ovalis. Hati-hati dengan partial APVD. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau lubangnya itu ada di persis di area itu, maka jangan-jangan pulmonary vein-nya juga tidak masuk sepenuhnya ke bagian dari atrium kiri. Ya, dia jangan-jangan masuknya ke atrium kanan. Nah, ini yang harus diperhatikan pada SVD ya. Contohnya seperti ini. SVD-nya yang mana nih? SVD-nya yang ini nih, ya. Ini atrial, ini kebetulan ada dua ASD. Ini ASD-nya ada di ini ASD sekundum. Ya. Kemudian ini adalah SVD yang di bawah sini. Dan kita tahu bahwa pulmonary vein itu ada 4, tapi entah kenapa gambaran ini tidak bisa memperlihatkan mana sih pulmonary vein yang ada di sebelah kanan atau RPV. RPV-nya nggak ada ke atrium kiri, jangan-jangan RPV-nya geser. Gesernya kemana? RPV-nya geser ke dekatnya RA. Nih, harus dihati-hati kalau seperti ini, jangan-jangan sebuah partial APVD, di mana PV kanannya dia ke atrium kanan. Jadi udah ketemu belum SVD inferior, PPDS? Namanya skimitar syndrome. Coba dibaca ntar ya, skimitar syndrome. Nah, ini subsequoid sagittal view, di mana yang tadi saya bilang, jadi arah jam 6, kemudian dia subsequoid.
nanti ketemu gambar seperti ini. Ya, RPA, ini kemudian ini LA, ini RA, dan dia ada defect di sini nih. Ini kita sebut sebagai SVD superior. Ini kadang-kadang harus dimiringkan banget supaya kita bisa melihat ada shunting di area dekat dengan pulmonary vein ini. Ini kita sebut sebagai sinus venosus defect. Ya. Ini subsipoid sagittal view atau bicaval view. Subsipoid marker jam 6 upside down. Gambarnya ntar seperti itu. Ya. Kita bisa lihat atrium kiri, atrium kanan, SVC dan IVC sebelah sini. Nanti kalau ada lubang di sini, ini namanya SVD superior. Kalau lubangnya di sini, ini namanya SVD inferior. Kalau atrial septal defect yang sekundum di tengah sini biasanya. Ya. Ini harus sering dilatih karena biasanya lupa, dan pengalaman saya waktu kemarin workshop di Asmiha, banyak yang nyoba view ini karena nggak familiar kita. Nah, ini adalah SVD tipe inferior, di mana IVC di sini, ya. Kemudian ini adalah LA, ini RA. Di sini dia defect-nya. Gitu. Ini namanya, mungkin dia skimitar syndrome ini, pasien ini. Oke. Nih, lihat itu, VCRA junction-nya buntu, lubang. Nah, terus bagaimana dengan unroofed coronary sinus? Unroofed coronary sinus ini paling sulit, ya. Jadi dia ada, kita tahu bahwa normalnya itu coronary sinus itu ada di atap dari atrium kiri, kemudian bermuara ke atrium kanan. Nah, bagaimana cara melihat view ini? View ini adalah four chamber apical, kita sedikit tilting ke posterior ketika katup mitral nggak kebuka. Ketika katup mitral tidak terbuka, maka yang kebuka itu adalah coronary sinus. Kadang-kadang kalau coronary sinusnya kecil ya pasti nggak kelihatan. Tapi kalau ada kasus di mana coronary sinusnya besar, tampak seperti saluran begitu. Nanti dari plugs akan terlihat. Nah, kalau misalnya ada communication antara coronary sinus dengan atrium kiri, maka akan terjadi flow, yaitu dari atrium kiri masuk ke dalam coronary sinus, baru ke RA. Dan inilah yang disebut dengan coronary sinus defect. Ya. Banyak perdebatan, coronary sinus defect ini bukan ASD, karena nggak ada hubungannya coronary sinus itu dengan atrial septum. Banyak yang mengatakan demikian, dan memang betul. Tapi hemodinamiknya dia adalah hemodinamik yang mirip dengan ASD. Sama juga dengan sinus venosus defect. Sinus venosus defect ada yang bilang itu bukan true ASD, karena atrial septum tidak terlibat di situ. Tapi kadang begitu kita eko, kita nggak bisa tuh membedakan antara inferior limbic band, superior limbic band dengan atrium septum gitu. Jadi ya udah kita masukkan aja sebagai bagian dari ASD. Gitu ya. Fenestration bisa lubang kecil, bisa juga hilang sepenuhnya. Yang susah itu kalau hilang sepenuhnya. Ini kadang-kadang kita nggak bisa tahu. Tahu-tahu ada gambaran LARV dilatasi aja, ya kan? Kemudian nama dokter bedah, oke, kita tutup. Ternyata yang dia tutup adalah muara dari coronary sinus. Yang dia tutup yang ini nih, sama bedah. Kalau kita nggak hati-hati. Kalau muara coronary sinusnya ditutup, darah kotor dari coronary sinus masuknya ke atrium kiri. Dari atrium kiri ke seluruh tubuh. Jadi setelah ditutup pakai surgical, ternyata pasiennya saturasinya kok masih 80, masih 90. Ternyata diagnosisnya salah. Ini hati-hati juga. Nah, ini juga hemodinamiknya mirip dengan ASD ya. Nih, seperti ini. Jadi dia ada SVC kiri ya, paling banyak yang dilated karena persistent lag SVC. Kemudian lubang di coronary sinusnya menyebabkan komunikasi antara coronary sinus dengan atrium kiri sehingga terbentuk shunt di situ. Gambaran seperti ini. Ini pasien kompleks. Pasien saya pasien kompleks. Ada VSD besar, ada DCRV namanya. Tapi kita nggak usah ngelihat itu, yang kita lihat perhatikan coba yang ini nih. Ya. Kadang-kadang teman-teman melihat SVC besar, coronary sinusnya besar, lubang ada kayak di bawah dari katup mitral tuh kayak ada saluran tapi tidak jelas. Nah, itu adalah adanya dilatasi dari coronary sinus. Kenapa coronary sinus itu besar? Karena adanya persisten dari left SVC. Dan kadang-kadang ada lubang yang ada shunting di sini antara atap dari coronary sinus dengan atrium kiri. Nah, ini namanya coronary sinus ASD.
Ini terus gambaran yang ada di sebelah kanan bawah ini dilihat. Ini adalah sebenarnya posisi tilting posterior dari four chamber, di mana tampak coronary sinus-nya itu bermuaranya ke atrium kiri, bukan malah ke atrium kanan. Harusnya dia, yes, ini ke atrium kanan, ini nggak ke atrium kanan, ini ke atrium kiri. Jadi ini hati-hati, ini jadinya coronary sinus ASD. Oke. Nah, ini kelihatan di kiri bawah juga. Ini lubang ini tidak ada dindingnya nih. Coronary sinus nggak ada dindingnya. Jadi dia kayak ada shunt dari coronary sinus masuk ke atrium kiri. Nah, ini kita curiganya sebuah coronary sinus defect ya, pasien ini. Seperti itu ya. Kemudian adanya communication antara dilated coronary sinus dengan atrium kiri, posterior tilting di apical four chamber. Sebenarnya sama ya. Oke, nah kemudian kita berujuk ke VSD. VSD ada dua nomenklatur sebenarnya yang masih dalam perdebatan. Jadi VSD ini mau disebut berdasarkan lokasi atau disebut berdasarkan border. Kalau disebut berdasarkan lokasi, dia itu ada terbagi menjadi 3, inlet portion, outlet, serta apical trabecular. Nah, kalau kita sebut sebagai border, dia ada yang perimembranus, di mana batas dari PSD itu ada yang di bagian perimembran area, membranus septum area. Kalau muscular artinya bordernya itu muskular semua, area otot dari septum. Ada yang doubly committed dan justa arterial, artinya ini sebelahnya adalah aorta atau pulmonar, either of them gitu loh. Jadi sebenarnya ini terbagi menjadi beberapa lokasi dan bordernya apa dan bagaimana ukuran. Jadi deskripsi dari VSD tergantung dari aspek dari ventrikel kanan. Jadi nggak pernah ada submitral itu nggak ada. Kalau subaorta mungkin ada gitu ya. Jadi aspek ventrikel kanannya apa? Misalnya dekat dengan area pulmonik area. Kemudian lihat assessment-nya, location di mana, ukurannya, jumlahnya berapa, structure yang dekat dengan dia apa. Kalau kita mau nutup device, hati-hati. Kemudian associated malformation, apa? Karena ini AVSD adalah salah satu defect yang paling banyak. Kemudian karena dia bisa berada dengan concomitant dengan penyakit lain ya. Sun direction, mana? LV-RV gradientnya, VSD gradientnya juga diukur. Jadi kita bisa tahu berapa RV pressure secara tidak langsung. Kemudian adakah hemodynamic consequences-nya? Kalau dia sudah lama pasiennya PH ya, kalau sudah usianya udah advance atau gede banget VSD-nya PH. Atau adanya gambaran LV overload, yaitu udah dilatasi dari ventrikel kiri, kita harus tahu, atau ventrikel atau atrium kiri. Ya. Kalau VSD-nya kecil gimana? VSD-nya kecil tidak menimbulkan gejala hemodinamik apapun. Jadi dia ya ukuran LV-RV-nya sama, balance, tidak ada dilatasi, ya. Biasanya ini VSD kecil yang kalau kita lihat gradiennya besar-besar, bisa lebih dari 100 atau 80 atau 90. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi yang kita pakai adalah berdasarkan Anderson. Meskipun International Society of Pediatric Cardiology bilang ada yang sentral, ada inlet, ada outlet, ada trabecular, tapi yang selama ini lebih familiar adalah yang Andersonian approach, yaitu perimembranus, ada yang nyebut perimembranus inlet, ada yang sebut DCSA atau SADC, ada yang sebut perimembran with malalignment maupun muskular. Muskularnya areanya besar, sehingga kita kadang harus sebut muskular di mana. Muskularnya kadang di anterior, ada yang posterior, ada yang di trabecular, apical, dan sebagainya. Nah, penamaannya aja udah bikin pusing. Nah, ini saya juga paham bahwa mungkin teman-teman banyak yang sebenarnya bedanya apa sih? Jadi kita lihat. Nah, kalau ukuran kita lihat, kita bandingkan dengan aortic annulus diameter. Tapi ini berdasarkan jurnal tahun 85 ya. Semenjak saat itu jarang disebut-sebut ukuran ini. Ya. Kalau kurang dari 20% dari aortic annulus, biasanya dia tidak ada simptom dan tidak ada tanda-tanda dari overload ventrikel kiri. Kalau dia 25-35%, LV volume overload biasanya muncul pada usia yang agak-agak ya adolescence. Nah, kalau dia gede, lebih dari 75% dari aortic annulus diameter,
bayi usia lebih dari 2 bulan pun biasanya sudah simptomatik. Dan apabila ini dibiarkan sampai usianya sudah tahunan, akan terjadi PH atau pulmonary hypertension. Oke, mungkin sebelum sampai sini saya mengingatkan dulu, hemodinamik itu penting. Jadi jangan hanya kita, teman-teman PPDS terutama, hanya bisa eko saja, tapi tidak tahu apa konsekuensi hemodinamik dari sebuah shunt. Nah, saya pernah dikirimin pasien dari jauh, dari NTT itu kalau nggak salah, itu dengan ASD. Gitu. Sudah jauh-jauh dari NTT, ya, bawa keluarga besar, menginap berhari-hari ya, dengan ASD. Begitu saya eko nggak ada ASD. Masalahnya adalah simptom dari ASD itu baru muncul setelah RV-nya dilatasi. Jadi jangan pernah percaya pada simptom ASD kalau tidak ada tanda-tanda overload dari ventricle kanan. Itu intinya. Dok, keluhan saya sesak. Keluhan saya chest pain atau apa. Masih muda, di echo. Kemudian dilihat RARV-nya normal, tidak ada PS relatif. EKG-nya tidak RBBB, EKG-nya normal-normal saja. Tapi ada melihat kok kayaknya ada lubang kecil di atrium kiri, di intraatrial septum ya. Seperti 5 mili gitu. Lantas kita menuduh, jangan-jangan ini ASD ini yang bikin dia chest pain gitu. Itu uh, most likely bukan itu masalahnya. Jadi harus mencari source yang lain, apa yang menyebabkan simptom pada pasien itu. Ingat, simptom ASD muncul ketika compliance RV sudah tidak mampu lagi menampung tekanan atau volume yang berlebihan dari kiri. Jadi otomatis ASD-nya harus besar dan RV-nya harus besar. Serta biasanya ada tanda-tanda PS relatif dan pH gitu ya. Ya, teman-teman saya ingatkan lagi, mungkin terutama para PDS ya. Kasihan pasiennya nanti kalau dikirim, jadi kita tujuannya adalah menamakan namanya high quality referral. Ya, refer dengan kondisi yang memang itu masalahnya gitu. Jadi kalau terutama dari jauh ini, ya itu yang saya uh, coba kerjakan pada hari ini gitu. Mungkin itu next. Nah ini adalah classical view. Ini biasanya dilihat dari buku Mew. Kalau dia gambarannya kelihatan di parasternal long axis, tuh di sini. Ini jangan-jangan area subaortic atau subarterial, entah itu di aorta atau di bawah pulmoner. Ya. Kemudian kalau dia dari short axis, yang posisinya dekat dengan tricuspid valve inilah yang true perimembranous. Kalau posisinya yang ini areanya masih area subaortic. Kalau yang pink ini baru subarterial doubly committed. Jadi either dia ada di bawah aorta dan di bawah pulmonal gitu. Jadi itu subaortic doubly committed ya. Nah, kalau posisinya ada di mulai kita tilting areanya ke sedikit ke inferior baru kelihatan ada VSD. Nah, ini adalah muskular VSD. Muskular VSD banyak jenisnya karena itu kan area yang luas. Ada juga yang areanya persis di bawah tricuspid valve dan mitral valve. Ini inlet VSD. Dia juga bagian dari atrioventricular septal defect. Ya. Dengan kita lihat khusus di materi AVSD. Kemudian itu, nah kalau misalnya five chamber kita buka, ternyata dia ada di persis antara aorta dengan tricuspid valve. Ini adalah area perimembran, ya, area perimembranus. Nanti kita sebut namanya aortotricuspid continuity. Perimembranus adalah adanya fibrous continuity dari AV valve dengan posterior margin dari AV valve dengan atau tidak adanya remnants atau sisa-sisa dari membranus septum. Kalau membranus septum masih menimbulkan sisa, namanya membran septal aneurism atau MSA. Ini posisinya, ingat, dia menimbulkan yang namanya aortotricuspid fibrous continuity. Kalau kita lihat secara phenotype dia di sini, ya kita lihat batasnya perimembranus ini adalah yang bentuk Y ini. Dia adalah crista supraventricularis. Kemudian dia berbatasan inferior marginnya itu adalah AV conduction. Dia berbatasan dengan puncak dari triangle of Koch. Triangle of Koch ini adalah, mungkin bagi yang tahu anatomi, triangle of Koch ini adalah dibentuk oleh tendon of Tauderu, kemudian dia ada anulus dari septal tricuspid dan puncak dari coronary sinus ini adalah yang namanya
Triangle of Koch. Puncak dari Triangle of Koch ini adalah di mana AV conduction itu lewat. Jadi hati-hati kalau perimembranous ASD, VSD. Kadang-kadang kita bilang sama dokter bedah, kalau VSD perimembrannya besar-besar, hati-hati nutupnya, jangan sampai damage di AV node karena bisa bikin AV block. Ya, total AV block yang paling sering, atau mungkin bundle branch block. Jadi posisinya dia ada di persis dekat banget dengan anulus tricuspid. Kemudian gambarannya seperti apa? Gambaran seperti ini. Posisinya kalau dari flux itu tidak jelas ada lubang, tapi yang jelas di situ ada shunt atau ada color flow. Kalau lihat di short axis view, kita melihat ada aorto tricuspid continuity. Jadi ini aorta, ini katup tricuspid persis di sebelahnya. Ini namanya aorto tricuspid continuity. Ya, itu ada shunting yang kalau ini AVJ besar dia akan terlihat bidirectional shunt seperti itu. Kalau dilihat dari apical five chamber, dia persis ada di tidak persis ada di bawah aorta karena kadang-kadang ada aortic rim juga sih. Ya, seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau perimembranous itu adalah dekat dengan tricuspid valve dan biasanya dilihat di short axis tinggi aorta dan apical five chamber seperti itu ya. Kemudian muskular VSD bisa dimanapun posisinya, bisa di anterior superior, bisa di apical, bisa di central atau mid septal, bisa di posterior inferior. Uh, Tidak usah terlalu ini, yang penting adalah posisinya kita tahu itu adalah muskular. Muskularnya yang paling aman ditutup dengan device. Sorry. Nah, terus ditanya mana yang bisa menutup sendiri? Yang bisa menutup sendiri adalah tipe muscular dan perimembranous. Itu pun terbatas pada yang kecil. Kalau yang besar sudah ukurannya di atas 5 mili, jangan sekali-sekali kita berani meng-KIE pasti nutup, jangan. Itu jadi bumerang buat kita kalau memang ternyata setelah ditunggu sekian tahun tidak nutup, ya. Kenapa? Karena semakin besar anak, itu akan terjadi ventricular hypertrophy karena aktivitas yang semakin tinggi dan tekanan dari aortik yang semakin tinggi. Sehingga ketika hypertrophy, maka VSD jangan pernah bilang SADC untuk sendiri, karena SADC itu tidak berhubungan dengan hipertrofi dari muskular eh, apa namanya muskular hypertrophy. Demikian pula dengan inlet PSD. Inlet PSD apalagi? Inlet PSD tidak bakal nunggu sampai akar nggak akan pernah nunggu karena memang dasarnya terjadi developmental arrest dari harus janin ya, seperti itu. Kemudian ya ini muskular ya. Ini bukan perimembran karena dia berbatasannya semua dengan muskular aspek dari ventrikel kanan. Jadi ini muscular defect. Saya pernah dapat yang besar banget nih. Saya tidak bisa ditutup. Ini besar banget. Ini VSD besar banget. Ya bisa berapa senti itu kalau nggak salah 2 senti kayak ASD besar. Terus BPDS-nya ditanya, murmurnya apa? Murmurnya eh, sistolik grade 4 katanya. Nggak mungkin lah orang VSD sebesar ini itu justru murmurnya nggak akan jelas kedengeran karena terjadi ekuilisasi tekanan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi yang kedengaran murmurnya justru murmur katup biasanya pasien begini. Katup apa? Katup tricuspid dan katup pulmonal. Karena konsekuensi dari pH ya. Justru VSD-nya tidak akan berbunyi karena gradiennya kecil ya. Kenapa gradiennya kecil? Karena VSD-nya sedemikian besar. Semakin kecil VSD semakin keras bunyinya. Ya. Karena gradiennya besar. Maka kanan kanan kirinya semakin berbeda ya. Jadi ini saya bisa ngecek apakah beneran ditempel apa enggak stetoskopnya biasanya gitu. Eh, ya, jadi itu kemudian ini adalah support arterial doubly committed. SADC ini adalah
adalah sebuah VSD, di mana patofisiologinya adalah tidak terbentuknya atau hipoplasianya dari infundibular septum. Infundibular septum itu ini nih, yang membatasi antara RVUT sama area subaorta. Ya, di area ini. Jadi persis ada di bawah pulmonal dan aorta. Jadi kalau dia dari short axis, dia ada di eh, jam 1, jam 2. Gitu. Ada aorta dan pulmonary valve. Ya. Dan kalau tadi kita sebut aortic tricuspid continuity pada pasien VSD perimembran, kalau pada VSD subaortic SADC itu adalah aortopulmonary continuity. Jadi mereka berada pada satu level. Karena hypoplasia atau absentnya infundibular septum. Gitu. Gambaran seperti apa? Biasanya justru kelihatan lubangnya itu dari gambaran plaks. Dari gambaran plaks itu kelihatan lubangnya ada di persis di bawah aorta. Beda sama perimembran, perimembran nggak kelihatan ini. Nah, kemudian kalau dari five chamber malah nggak kelihatan. Nah, kalau five chamber malah nggak kelihatan ada lubang yang jelas seperti itu. Dan kalau dari short axis kita bisa melihat adanya lubang yang persis ada di bawah pulmonal dan juga di bawah aorta karena hypoplasia dari infundibular septum. Nah, itu dilihat ada lubang hypoplasia dari infundibular septum. Dan ini yang paling sering bikin prolaps dari right coronary cusp, prolaps RCC. Dan hati-hati ada aortic regurgitasi juga karena tertariknya sebagian dari RCC akibat venturi effect maupun apa namanya tidak adanya supportive structure yang ada di bawah aorta sehingga dia gampang prolaps. Gitu. Ya, itu adalah kenapa bisa muncul AR pada SADC PSD. Nah, ini adalah gambaran khusus pada bayi namanya subsequent sagittal view yang sedikit LAO. Nanti gambarannya seperti ini. Kalau ada persis VSD yang ada di bawah ini katup pulmonal dengan katup aorta sebelah sininya. Ya. Ini juga jarang. Saya juga waktu velo baru tahu ada view ini. Tapi ini adalah view untuk memastikan bahwa ini adalah true SADC TSD. Ini sama dia dengan posisi arah marker jam 6, kemudian di upside down, dibalik, kita lihat sedikit geser ke LAO dari kelihatan gambar seperti ini. Kemudian terakhir, AVSD adalah ini AVSD ya, jadi common AV junction di ventricular AV connection dengan trifoliate L dengan dengan AML, ya, anterior mitral leaflet-nya ada perbedaan ketinggian. Dan ketika ini tidak ada, maka akan terbentuk AVSD, di mana mitral dan tricuspid itu berada pada satu level. Ya, itu adalah AVSD. Nanti mekanisme dan gambarannya ada yang ASD primum, ada yang VSD inlet maupun AVSD komplit. Ini kalau diambil dari superior aspek. Normalnya ini junction berbeda antara junction tricuspid dan mitral. Dan alveolt itu sedikit wedging, jadi dia ke tengah gitu. Tapi kalau pada AVSD dia unwedging. Karena terbentuk satu junction di mana katupnya itu tergabung menjadi satu, yaitu superior bridging leaflet, inferior bridging leaflet, kemudian lateral location, lateral leaflet, ya, mural leaflet lah, ini atau lateral leaflet. Maka LVOT terdorong ke anterior, sehingga terbentuk LVOT yang lebih panjang, namanya gooseneck deformity. Ya. Dan gambaran dari AVSD itu sangat tergantung apakah SBL dan IBL-nya ini menyatu, atau dia completely separate, dia terpisah banget. Ya. Itu. Jadi ini yang menggambarkan. Tapi semua ini kita sebut AVSD, tapi nomenklaturnya sangat tergantung dari apakah terjadi penyatuan SBL dan IBL.
tipe of ASD. Ada yang interatrial saja, namanya ASD primum, ya. Tapi ya, terjadi dia memang satu level tinggi. Atau dia ada yang atriulnya shunting, ventrikelnya juga shunting, namanya complete AVSD atau mungkin tipe yang transitional atau intermediate, ya. Dengan floating, jadi tampak kalau four chamber itu dia floating bridging leaflets gitu. Atau jangan-jangan dia tidak ada ASD primum, jadi hanya VSD inlet saja, ya. Ini namanya VSD inlet. Ya, semua ini namanya AVSD. Tapi memang ada beberapa tipe. Ada yang tipenya ASD primum, ada yang tipenya VSD inlet, ada yang tipenya AVSD yang komplit. Nanti ada juga namanya transitional intermediate, tapi ya, cukup ini nanti kita bahas kalau memang bertanya. Eco AVSD itu ukuran dari ASD VSD-nya, kemudian ada regurgitation nggak? Biasanya paling banyak itu ada celah ya, karena AVSD itu adalah nama lainnya endocardial cushion defect. Endocardial cushion defect itu adalah cikal bakal terbentuknya katup AV valve, mitral dan tricuspid. Jadi kalau tidak sempurna penutupan AVSD, otomatis pembentukan katupnya tidak sempurna. Biasanya timbul celah-celah yang bikin regurgitasi berat. Ya, itu namanya cleft. Kemudian, apakah terjadi unbalance dari ventrikular? Misalnya kayak RV-nya kecil, LV-nya kecil, atau dia balance. Ada LVOT obstruction nggak? Karena LVOT-nya panjang, jadi sering ada subaortic stenosis atau mungkin AS. Kemudian hemodynamic assessment, sun direction biasanya agak balance, kemudian dilatasi dari jantung kanan biasanya, function dari LV dan RV. Saya kira biasa. Lesion-nya apa yang associated? Nah, ini kalau kompleks AVSD itu lesion-nya sangat banyak. Ada yang digabung dengan BURV, ada yang digabung dengan situs ambigus. Nah, itu hati-hati kalau ketemu AVSD yang biru. Nah, jangan-jangan itu kompleks AVSD. Banyak temennya lah. Ini gambaran ekonya. Nah, ciri khas dari AVSD itu ada namanya inlet-outlet disproportion. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita normal, itu panjang dari attachment dari posterior mitral leaflet ke apikal, kemudian apikal masuk ke LVOT, itu panjangnya sama. Namun pada AVSD namanya timbul inlet-outlet disproportion. Jadi jaraknya justru lebih panjang dari apikal ke aorta dibandingkan dari posterior mitral leaflet ke apex. Ya, ini seperti dilihat di atas itu. Kenapa? Karena tadi LVOT-nya terdorong ke anterosuperior sehingga panjang LVOT-nya. Nanti kalau kita lakukan angiografi pada pasien AVSD, pada LV grafi, namanya kita sebut sebagai gooseneck deformity atau gooseneck appearance. Nah, ini contohnya pada kanan atas, ini adalah AVSD, ya. PSD-nya mungkin tidak jelas, tapi ASD primumnya jelas. Katup mitral tricuspid terletak pada satu level, dan biasanya MRTR-nya lumayan berat. Kenapa itu? Itu adalah karenanya cleft atau celah pada katup mitral yang tidak sempurna pembentukan. Nah, setelah itu LVOT-nya agak panjang ya. Minimum ASD inlet yang besar membentuk sebuah komplit AVSD. Ini contohnya komplit AVSD dan cleft ini ada di ini 3 dimensi katup mitralnya AVSD. Sebenarnya kalau para ahli pediatrik kardiologis itu kalau sudah AVSD komplit atau AVSD yang tipe manapun tidak setuju mengatakan itu mitral tricuspid karena ketika AVSD maka feature-feature sebuah katup mitral itu nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia sebenarnya kan 3 katupnya. Jadi ada lateral leaflet, SBL, IBL yang menyatu. Jadi ada 3 katupnya. Sama dengan tricuspid juga gitu. Jadi ada disebut left AV valve dan right AV valve. Itu nomenklaturnya pasien AVSD yang sebenarnya. Tapi demi praktis kita sebut aja mitral tricuspid. Nah, terakhir PDA. PDA secara dia development dari embryonic six aortic arch yang tidak mengalami obliterasi, dia membentuk ductus arteriosus. Ya, hemodynamic consequences tergantung dari resistensi sama dengan VSD ya. Jadi resistensi dari flow melalui ductus dari PVR dan SVL. Dan dia paling sering menimbulkan left heart volume overload related dari LA dan LV.
Kalau sudah dibiarkan sampai dewasa bisa bikin PH, dan ada namanya diastolic runoff atau aortic runoff. Maksudnya apa? Jadi pasien-pasien PDA yang signifikan itu biasanya tekanan diastoliknya akan rendah karena dia sebagian terjadi stealing ke dalam pulmonar seperti itu. LA, LV, dilatation. Ya. Kalau belum PH, nanti kalau sudah PH dia bisa balance lagi, nanti akan dipresentasikan oleh Melissa. Nah, ini kalau neonatus, jadi ada silent PDA kurang dari 1,5, nggak ada murmurnya. Kalau sangat kecil kurang dari 1,5. Kalau small, 1,5 sampai 3, moderate 3 sampai 5, dan large lebih dari 5. Ya. Ini adalah neonatal PDA. PDA apa? Position, size, dan course. Ya, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Course-nya ini biasanya dia melihat apakah dia itu panjang atau dia berkelok dan sebagainya. Kemudian narrowest diameter, jadi yang penting adalah isthmus diameter, bukan ampula. Ampula bisa berapapun, tapi kalau isthmusnya kecil, maka PDA tersebut adalah PDA kecil. Ya. Kemudian direction, ductal blood flow, dan spectral Doppler. Kemudian hitung gradiennya berapa. Kalau masih continue, biasanya kan kelihatan seperti continuous flow yang kayak gergaji itu. Ya. Kemudian paling penting kita lihat ada koak nggak. Ini temannya PDA biasanya koak. Lihat dari suprasternal. Kemudian ada nggak diastolic flow reversal. Ya, kadang-kadang pada descendant aorta. Ada tidak stenosis dari PA. Ya. Dan lihat function dan ukuran dari atrium kiri dan ventricle kiri. Dan associated lesions pastinya. Ya, saya tidak lagi kita bahas tentang apa tuh segmental analisis ya. Nanti next time kita akan bahas. Sorry, ductal view. Ini kalau pada bayi ini kita bisa lihat nih. Jadi ada 3 kaki. Pertama right pulmonary artery, left pulmonary artery, dan lubang yang ini dengan descending aorta dengan MPA. Ini posisinya sama kayak SAX, cuman agak sedikit superior, dekat-dekat dengan area suprasternal. Kita bisa melihat gambaran seperti ini dan kita bisa hitung gradiennya. Kemudian kalau pada infant, ini saya pernah dikonsulin teman sejawat, kenapa gambarannya tidak kontinu pada infant baru lahir usia 1 hari 2 hari? Kenapa? Karena tekanan PA masih tinggi dan resistensi PA masih tinggi. Otomatis tidak akan pernah atau jarang kita menemukan continuous flow pada bayi baru lahir. Pasti dominan sistoliknya aja. Ya. Terus murmurnya kok susah ya? Iya, karena memang kembali lagi gradiennya tidak tinggi karena PA resistensi yang masih tinggi pada hari-hari awal kelahiran, sehingga murmurnya pasti tidak keras. Ya, ini adalah ekonya. Nah, kalau menemukan LALV yang besar, LALV-nya besar, terus ada murmur tidak jelas, atau murmurnya jelas continue, atau bahkan sistolik di area upper left sternal border, jangan lupa nyari view ini. Ya, sedikit geser ke superior, sedikit ke kiri, sedikit di tilting, tapi yang jelas ini view yang melihat apakah ada PDA atau tidak. Apalagi kalau kita melihat adanya dilatasi dari pulmonary artery, jadi hati-hati ada shunt. Kalau ukuran PA-nya normal, mungkin bukan sebuah shunt atau bukan sebuah PDA. Tapi kalau dilated dia, jangan-jangan dia PDA. Ya. Ini harus dicari. Karena takutnya MR severe ini merupakan bagian dari PDA yang kronis, yang belum diapa-apakan. Ini pernah beberapa kali saya dapat kasusnya. Ya. Sebagai take home message adalah TTE sebuah komprehensif. Tentu saja dia tidak bisa berdiri sendiri. Untuk PPDS yang pertama stase di pediatrik, jangan bosan-bosan dan jangan malas-malas untuk tempelin stetoskop. Anda incorporate data antara clinical evaluation dengan hasil echo. Lebih bagus lagi dengan ronsen EKG, ya, karena tidak ada echo bisa mendiagnosis tanpa kalian mengetahui klinis pasien. Itu yang penting. Jadi pahami natural history dan pahami klinis pasien. Kemudian physical functional listeners must be considered, dan echo merupakan golden standard dari congenital heart defect. Ini saya diberitahu diajar Prof Ganesha. Jadi CT scan tidak bisa kondisi intrakardiak tidak bisa. Yang bisa adalah echo dengan berbagai tantangannya. Nah, pasiennya nangis kayak
mau pasiennya body habitusnya jelek, dan lain sebagainya, tapi bagaimanapun tidak ada yang bisa menggantikan echo sebagai golden standard pasien PGB. Ya, comprehensive evaluation 2D color Doppler, PBCW Doppler, satu-satu 2D dulu, 2D-nya jelas baru color, colornya jelas baru PBCW. Jadi tidak bisa mau nggak jelas nih secara color, secara 2D saya color aja, lebih nggak jelas lagi pasti. Jadi shunt itu harus terlihat secara 2D dulu, di mana color membuktikan bahwa 2D-nya Anda benar dan CW membuktikan bahwa colornya memang sesuai. Nah, itu caranya begitu. Bukan karena 2D tidak jelas kita color, tidak. Ya, itu yang harus kita tekankan. Kemudian mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Nanti jika ada pertanyaan, boleh silahkan jika ada yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Satria. Eh, untuk itu kita masuk ke sesi diskusi. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Dokter Bayu Setia. Izin dok, untuk ASD kadang kesulitan karena view-nya seperti ada shunt, tapi ceweknya tidak mendukung. Selain bubble test, apakah ada tips lain? Ya, mungkin Dokter Satria bisa dijawab, dok. Oke, Mas Bayu ya. Baik, Mas. Eh, kalau ASD, nah kembali lagi, simptomnya itu tergantung dari ada tidaknya gejala L overload dari ventrikel kanan, Dokter Bayu. Ya, mungkin itu yang penting. Jadi ketika ada gambaran RARV overload, kemudian LV-nya cenderung lebih kecil dibandingkan RV, kita harus curiga dulu bahwa ini ada shunt. Apalagi misalnya apa ya, penyebab lainnya misalnya pH gitu. pH-nya nggak jelas. pH-nya dilatasi. Kemudian ada PS relatif. Ya, PS relatif ada. Nah, itu caranya. Tapi kalau misalnya shuntnya tidak jelas, lubang tidak jelas, RARV tidak besar, tapi kalian ingin melihat ada lubang, itu memang nggak bisa kalau tidak pakai bubble, harus bubble. Nah, kalau bubble tidak memuaskan, baru TEE. Gitu. Ya. Tapi kembali lagi ke klinis, ini klinisnya mau cari apa? Mau cari ASD yang besar nggak? Kalau ASD-nya besar, RARV-nya pasti besar. Pasti ada PS relatif. Terus pertanyaannya, kapan sebuah ASD tidak ada PS relatif? Ketika terjadi pH berat. Ketika terjadi pH berat, maka tidak ada PS relatif. Yang ada adalah PR severe, ASD yang bidirectional, ASD yang bidirectional shunt, dan kemudian saturasi yang mulai turun. Seperti itu ya. Dok Satria, Jin. Silakan, silakan. Ya, kalau misalnya kita ragu misalnya untuk ASD tadi, kan biasa apalagi kalau kita di rumah sakit yang agak kecil dengan alat echo yang terbatas, gambarnya pun nggak terlalu jelas. Nah, untuk diagnosis kita masih bisa kita bilang suspek ASD gitu, atau kadang kita ragu nih, oh apa ASD, karena memang apalagi kalau anaknya agak besaran, kita agak subkostalnya agak sulit gitu. Misalnya atau kita coba dengan view two chamber misalnya dengan segala macam, tapi masih ragu nih colornya kayak ada apa enggak, kemudian juga kadang ceweknya nggak kelihatan gitu. Nah, kita Oh ya, untuk diagnosisnya gimana? Terima kasih. iya. Jangan pakai cewek, Mas. Eh, Jangan pakai cewek ya. Hanya color. Kalau ASD itu hanya color aja. Jadi jangan sekali-sekali kita pakai cewek atau PW evaluation karena itu kan sangat menipu sih. Hmm. Kita agak geser sedikit yang tadi saya bilang. Jadi posisi five apical itu agak geser sedikit ke tengah supaya gambarnya miring. Nanti kelihatan atrial septumnya lebih jelas. Ada Uh, gambar yang di slide tadi nggak? ada. Sebentar ya. Yes. Bentar, bentar. Saya ensure dulu ya.
Ini Mas Bayu, miring begitu loh, yang sebelah kanan atas. Atau subsipoid kalau di bawah ya. Gitu Mas Bayu, gimana? Memang kalau pas alat ekonya bagus jelas. Kadang ya ragunya itu karena kadang kayak masih ada kayak membran gitu ya, kayak kayak PFO itu kadang ya Ya. bubble sih sering ya di sini kadang ya bubble gitu. Siapa tahu ada lagi teknik khusus. Ya. Oke dah. Terima RV-nya, kasih dulu. Ah, RV-nya besar nggak? Kenapa? RA sama RV-nya besar nggak? Nah, kadang kan masih sama sama saja apalagi kalau yang dikonsulkan bayi baru lahir Oh, dari pediatrik kan kadang belum mereka masih minta screening untuk PJB kadang seperti itu. nah kalau bayi sebisa mungkin harus subsipoid. Ya, ya. Nah, Ya, ya, kalau subsipoid Mas itu kadang kita nggak tega ya. Kan, agak sakit. padahal Siap, sebenarnya siap. ya kan? Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Kita tekan sedikit nggak masalah. Bayi lebih suka perutnya yang ditekan daripada dada ditekan di area itunya. Pengalaman salah. Coba Siap. ya, Terima kasih. ya, Terima kasih. Eh, Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan dokter dari Dokter Mira. Ada 2 pertanyaan. Untuk grading severitas dari ASD, VSD, dan PDA, kita memakai patokan apa? Kemudian untuk menentukan small, moderate, atau large-nya berdasarkan apa? Atau adakah grading lain selain small, moderate, atau large untuk pasien-pasien ACHD, dokter? Itu pertanyaan yang pertama dulu, dok. Iya, iya. Kalau kalau ASD itu berdasarkan guideline aja. Kita pakainya kalau di atas 2 cm itu large. Ya. Kalau yang 1 sampai 2 itu moderate, kalau small itu di bawah 1 cm. Biasanya gitu. Dan small biasanya dia tidak menimbulkan konsekuensi hemodinamik apapun, jadi tidak ada RV dilatasi. Ya. Itu melihat dari diameter RV side-nya berdasarkan aortic annulus. Tapi ini pun juga tidak dibahas lagi di guideline karena mereka lebih penting konsekuensi hemodinamiknya. Dokter Mira. Kalau konsekuensi hemodinamiknya tidak sampai, maksudnya dia asimptomatik dan tidak ada LV overload pada sampai dewasa, otomatis kecil namanya. Ya. Gitu. Kalau yang Ah, belen. dia menimbulkan heart failure dan LV dilatasi pada usia dewasa, Kurang. minimal moderate itu, ya seperti itu. Bandingkan dengan aortic annulus. Sama dengan PDA, PDA pun begitu. PDA yang dihitung adalah ismusnya diameternya, bukan ampulannya ya. Ini penyempitan yang di PA itu yang dihitung. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan Dokter Mira yang kedua, izin lagi Dokter Satria, bagaimana mengatakan ada PS relatif pada Eko ASD dan berapa untuk color ceweknya, dok? Oke. PS relatif itu gradiennya jarang sekali di atas 20. Dan sekali lagi, kalau melihat color, harus melihat 2D. Jadi ketika fokus pada pulmonary valve, itu kelihatan katupnya doming apa enggak? Katupnya calcified nggak? Katupnya kaku nggak? Kalau dia doming, ya kita harus bilang PS valvar namanya. Tapi kalau dia tidak doming, kebukanya bagus, tapi dia ada gradien yang lewat, dan biasanya gradiennya tidak lebih dari 20. Nah, itu PS relatif namanya. Mungkin itu ya. Oke, lagi? Ya, ada lagi dari Dokter Parwate, dok. Apakah SD pada usia dewasa muda sering diikuti dengan regurgitasi trikuspid berat atau dengan penurunan fungsi ventrikel kanan? Oke. Hmm, kalau ASD 30% ya kali ya, ASD saya itu biasanya diikuti dengan TR severe, di Parwate. Tidak semua, ya. Nah, ini kita harus melihat TR ini apakah murni karena fungsional TR akibat PH,
atau struktur dari trikuspidnya yang memang bermasalah. Yang hati-hati kan kita kan kalau ada Epstein anomali. Namun jarang, tidak sering ada pasien dengan TR severe. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, penurunan fungsi ventrikal kanan lebih jarang lagi. Jadi saya jarang melihat ASD itu dengan penurunan fungsi ventrikal kanan. Biasanya fungsi ventrikal kanan turun, fungsi kirinya juga ikut turun. Karena pada advance ASD yang sudah jelek kondisinya. Mungkin seperti itu. Atau sudah pH berat. Ya. Oke, makasih. Ada lagi? Ya, ya, Dok, ada satu lagi dari Surya Mahardika, Dok. Izin bertanya mengenai konsekuensi klinis atau komplikasi pada kasus ACHD asianotik, itu biasanya adalah pulmonary hypertension. Expert opinion mengatakan bahwa memberikan terapi pH selama 6-12 bulan sebelum memutuskan melakukan closure. Tetapi pada kenyataannya, ternyata pressure paru relatif tetap tinggi saat kita lakukan RHC evaluasi. Pertanyaan Dr. Surya, kapan kita mempertimbangkan fenestrated closure terkait indikasi dan kriterianya dokter dan berdasarkan pengalaman dokter, apakah outcome-nya lebih baik? Oke, makasih. Ya. Ini pasien apa ya? Semuanya. Beda-beda sih kalau pengalaman saya sih kalau kembali Ya, lagi ini semuanya Dok, ASD, VSD, PDA, AVSD. beda-beda ya. Kalau ASD itu yang paling susah karena eh, kadang-kadang PA pressure-nya tidak tinggi tapi RV compliance-nya jelek banget. Nah, itu juga nggak bisa kita tutup meskipun sudah ada lubangnya atau fenestrated closure. Kalau ini menjadi sangat abu-abu dan saya belum terlalu banyak pengalaman dengan fenestrated closure terus terang. Tapi yang jelas adalah jangan sampai menutup sebuah ASD itu hanya banyak aksi, tapi sebenarnya tidak bagus buat pasien. Itu yang paling penting. Apakah sebuah ASD yang PH itu dengan bidirectional shunt itu pantas kita tutup? Karena kadang lubang itu perlu, kalau sudah PH ya, lubang itu perlu sebagai part off untuk RA atau jantung kanan itu mengalami yang namanya dekompresi. Nanti satu-satunya kalau sudah pH berat, kita kompresinya apa? Kita tutup malah nggak bagus klinis pasiennya. Itu ada beberapa yang seperti itu. Akhirnya pH berat, jadi komplikasinya apa? Jadi pH primer. Sehingga kembali lagi kalau bisa sih parinya itu harus rendah dulu. Gitu. Kapan rendah ya? Udah kita harus optimalisasi dengan pemberian optimal TA dilator selama kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kemudian kita kateterisasi ulang, baru dicek berapa sih parinya. Kalau parinya desirable di bawah 5, ya kita kerjakan. Gitu ya. Nanti kalau ini pembahasannya nanti akan ada di guideline dari PH. Seperti itu. Masih ada dua lagi, Dok. Mungkin sebelum kasus ya, Dok. Dari Dr. Adi Satria, bertanya, saat eko pasien neonatus dengan probe eko pasien dewasa, apakah ada tips triknya, Dok, untuk mengatur setting eko, frekuensi atau gennya agar gambar bisa lebih jelas? Nggak ada. Harus pakai eko yang kecil. Probe yang kecil. Kalau pakai probe dewasa, gambarnya kan pecah. Seperti itu. Gambarnya pecah. Tapi paling tidak Anda bisa tahu ukuran. Anda bisa tahu ukuran dan apa namanya meminimalisir kesalahan dengan jangan mengeko bayi saat pasien itu sedang tidak tenang ya. Kalau bisa ya, neonatus kan biasanya pengalaman saya neonatus itu lebih mudah daripada anak usia 6 bulan, 7 bulan atau 1 tahun. Karena lebih mudah ditenangkan. Ya sebisa mungkin minta rumah sakit dong. Beliin probe yang lebih kecil ya. 83 gitu. Jangan yang terlalu kecil juga, pakai yang 83 aja. Kemudian ekonya pelan-pelan karena lebih jelas melihat eko bayi daripada dewasa. Cuma kita kadang-kadang karena terbiasa ngeko dewasa, jadi agak neken gitu sehingga bayinya menjadi menangis. Nah itu yang harus di tips dan triknya seperti itu. Ditempel sedikit aja biasanya udah kelihatan itu. Dan kemudian apa namanya gambaran besarnya tidak terlalu jelas, tapi paling tidak kita bisa tahu
ukuran pasti bisa tahu. Kemudian kalau shunt yang besar, kita biasanya juga tahu. Kalau continuous flow, PSD, biasanya kita juga bisa lihat. Ya. Nah, itu mungkin itu dari saya. Makasih. Oke, Dok. Eh, ada saran juga dari Dokter Kiki Wulandari, Dok. Nanti mungkin next untuk minta contoh Echo PJB pakai USG multipurpose, jangan pakai Echo Philips yang bagus. Ya, mungkin nanti next ya, Dok. Bagus dong, Pak Kiki. Kemudian, Mungkin next week berapa minggu lagi kan kita ke Singaraja, kita uji ekonya. ya, Dok. Terus Ya. ada satu pertanyaan lagi, Dok, dari Dokter Ananta. Izin dokter, terkadang pada pasien pediatri yang kita curiga dengan PDA, tetapi pasien kadang rewel atau menangis sehingga view-nya kurang optimal. Bagaimana tips untuk membedakan PDA dengan LPA stenosis, Dok? Ya. Satu, kalau udah nangis, nanti dokternya juga ikut nangis. Kalau nggak nangis emosi. Jadi kalau bisa pasien jangan nangis dulu. Ya. Ini policy sih, policy di antara masing-masing rumah sakit. Kalau bisa, itu kita kasih kloral hidrat 30-50 mg per kilogram berat badan, dan akhirnya pasien tertidur sehingga kita bisa mengambil view menjadi lebih mudah dan menjadi lebih tenang. Itu tips dari saya, kalau bisa pakai kloral hidrat. Kalau terpaksa sekali pasiennya nangis, usahakan ada distraction supaya tidak terlalu banyak melawan. Seperti itu. Ingat bahwa gradien yang ada di pulmonary artery itu sangat dipengaruhi oleh tangisan nafas atau nafas yang cepat dari pasien. Kalau dia nangis, otomatis pecah colornya. Colornya pecah, CW-nya lebih parah lagi. Itu pasti itu. Jadi pasti frustrating banget mengeko pasien yang menangis. Apalagi kita ingin tahu gradien, ingin tahu color, ya. Tapi kalau pertanyaannya membedakan LPA dengan PDA, beda banget karena PDA itu left to right shunt, jadi kelihatan ada continuous flow di PA. Kalau LPA stenosis tidak ada continuous flow, tapi arah gradiennya itu ke bawah, bukan ke atas. Kalau dari gambaran short axis, ya, itu bedanya ya. Nah, tapi syarat pertama dipenuhi dulu, pasiennya jangan nangis atau tenang, setenang mungkin. Ya. Pakai kloral hidrat atau distraction apapun untuk membuat pasien lebih tenang. Oke, ini ada lagi. Ya, Dok. Ada lagi satu, Dok. XG Dari Dokter Mirah. Kadang dapat konsul dari SPA dengan suspek PJB dari pesak tinggi aorta, bagaimana membedakan VSD atau itu merupakan ostium koroner, Dok? Ostium koroner itu kalau apa ya? Kadang-kadang kita itu ostium koroner itu dia nyambung menjadi arteri koroner gitu kan? Pasti beda dong, ya Dokter Mirah. Kalau itu secara 2D ya, secara 2D. Dan kalau dibuat secara color malah membantu banget. Pertama kita dengerin dulu itu murmurnya keras nggak? Karena VSD yang kecil itu otomatis pasti bermurmur. Sedangkan ostium koroner tidak akan menimbulkan murmur. Iya kan? Ostium koroner tidak ada murmur. Kalau ada color dia tenang, tidak ada color yang atau gradien di situ. Sedangkan VSD pasti ada gradien, kecuali VSD gede banget. Nah, kalau VSD-nya gede banget, pasti jelas lewat 2D. Kalau VSD kecil itu tidak terlalu jelas, tapi color-nya pasti jelas. Nah, murmurnya pasti jelas, ya. Ini juga yang sering nih saya dapat rujukan dari teman sejawat yang suspek VSD, tapi tidak ada VSD dan color-nya nggak ada gitu. Mungkin yang dilihat adalah membranous septum yang tipis. Itu tidak ada color flow yang ngelewatin tuh. Bahkan color-nya tidak ada, CW Doppler-nya tidak ada. Begitu didengar murmur, nggak ada murmur. Nah, ini gimana nih? Apakah tidak dengar pakai stetoskop atau bagaimana ini juga saya nggak tahu. Sekali lagi yang harus dilihat adalah incorporate always data echo dengan data klinis. Jangan pernah mengecho tanpa menempelkan stetoskop. Itu yang penting ya. Makasih. Saya kira udah ya. Iya, Nanti Dokter. ini dokter. Ya. Berarti lanjut ke kasus nggak, Dok? Kasus boleh, mungkin waktunya 20 menit aja ya. Melisa ya. Iya, Dokter.
Silahkan, saya stop share dulu. Nah, izinkan saya membawakan kasus. Mungkin nanti di akhir kasus ada sesi diskusi dengan Dr. Satria kembali. Ini merupakan kasus invisible PDA, merupakan kasus yang challenging pada PDA dengan pulmonary hypertension. Sebagai pendahuluan, PDA pada pasien dewasa seringkali merupakan lesi terisolasi dengan shunt yang kecil hingga sedang, karena PDA shunt besar umumnya menunjukkan gejala yang signifikan pada masa anak-anak. Dan pada masa anak-anak ini, ya, bila dengan PDA shunt besar, umumnya ditemukan adanya murmur klasik PDA. Untuk PDA kecil pada dewasa, biasanya terdeteksi secara tidak sengaja oleh penunjang. Dan semua PDA ini selalu ada pertimbangan untuk ditutup, kecuali pada silent PDA dan sindrom Eisenmenger. Metode penutupan masih merupakan pilihan untuk pendekatan perkutan, sedangkan pembedahan pada kasus yang sulit. PDA besar dewasa dengan PH adalah tantangan dalam diagnosis karena tanda klinis dan penunjang tidak khas serta penanganan yang sulit. Untuk prevalensinya, pada bayi cukup bulan, PDA kurang lebih 1 dari 2.000 kelahiran, terhitung 5-10% dari semua PJB, dengan rasio wanita banding laki-laki, yaitu 2:1. Dengan perkembangan teknik pencitraan yang semakin baik dan tata laksana serta intervensi perkutan, ini menurunkan morbiditas dan mortalitas khususnya pasien PDA besar dewasa dengan PH. Ada 3 ilustrasi kasus. Kasus yang pertama, setting IGD, laki-laki 36 tahun datang dengan keluhan dyspnea on effort, perut begah, dan bengkak di kedua tungkai. Riwayat penyakitnya, pasien ini sempat didiagnosis dengan idiopatik PAH 5 bulan sebelum pasien ini datang ke Sanglah. Kemudian diobati dengan sildenafil 3 kali 20 mg di rumah sakit sebelumnya. Dari pemeriksaan fisik yang bermakna, SPO2 di keempat ekstremitas 92-94% udara ruangan, dengan adanya suara P2 yang mengeras disertai dengan murmur TR. Dari EKG didapatkan adanya sinus rhythm, RAE, RVH, dan RV strain pattern, serta dari chest X-ray didapatkan adanya kardiomegali. Berikut adalah video transtorakal pasien. Didapatkan adanya RARV dilatasi dengan IF mulai turun 45% dengan fungsi kanan masih normal. Ditemukan adanya severe TR, mild AR, dan mild PR. Di sini ditemukan adanya color flow dan echo gap pada hyposax. Masih tanda tanya apakah merupakan curiga PDA karena color flow dan echo gap-nya yang kurang jelas. Karena kecurigaan ini, maka dilanjutkan pemeriksaan imaging dengan CT scan. Berikut CT scan angiografi pulmonal pasien didapatkan PDA tipe A dengan ukuran isthmus 12 mm. Sehingga dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa bila ada pasien dengan RARV dilatasi, MPA dilatasi, dan SPO2 di keempat ekstremitas menurun, jangan mudah mendiagnosis pasien dengan idiopatik PAH. Kemudian akhirnya pasien ini dilakukan kateterisasi pada Agustus 2023 dengan hasil PDA large type A bidirectional shunt dengan PH. Dilakukan PDA closure dengan dengan device Memopart, kemudian terjadi PH crisis sehingga tindakan dibatalkan. Kateterisasi dengan transkateter PDA closure dibatalkan, dan rencana untuk pasien ini optimalisasi PA dilator dengan sildenafil 3 kali 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk kasus kedua, setting poliklinik, perempuan 30 tahun, rutin kontrol sudah sejak 2017. 2019 pernah gagal penutupan perkutan karena krisis pH. Dari pemeriksaan fisik didapatkan saturasi menurun, sama seperti yang sebelumnya dengan P2 mengeras dan murmur TR. Didapatkan dari ekokardiografi transtorakal adanya RARV dilatasi, IF masih baik dengan TAPSE menurun 1,4, adanya mild moderate TR, dan ada PDA besar dengan isthmus 9-12 mm dengan bidirectional shunt dan D-shape LV.
pada 2019 lalu, pasien ini pernah dilakukan percobaan untuk menutup PDA, tapi dibatalkan karena krisis pulmonary hypertension. Berikut adalah view kateterisasi pada 2019. Saat ini pasien ini lost to follow up, terakhir kontrol tahun lalu. Kemudian kasus yang ketiga, setting poliklinik, perempuan 19 tahun, rutin kontrol sejak 2019 dengan keluhan dyspnea and effort, didapatkan saturasi masih baik dengan murmur sistolik TR. Kemudian didapatkan dari chest X-ray, CTR masih 41%, tetapi ada konus pulmonum yang menonjol. Dilakukan transtorakal ekokardiografi, didapatkan adanya bidirectional shunt dengan PDA besar ismus ukuran 7 mili, dengan adanya LVD shape dan MPA dilatasi. Pada 2021, pasien pernah dicoba untuk ditutup PDA-nya, tetapi terjadi PH krisis, sehingga tindakan PDA-nya tidak jadi ditutup. Kemudian selanjutnya pasien ini dioptimalisasi PA dilator dengan sildenafil, kemudian diekoevaluasi kembali, dan planningkan di tahun 2023 kateterisasi ulang KP transkateter PDA closure. Setelah optimalisasi PA dilator selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya dilakukan PDA closure transkateter dengan device Memopart, PDA occluder dengan antegrade transvenous approach dan zero contrast teknik dengan hasil baik dengan residual central minimal. Pasien ini saat ditutup parinya reaktif dengan oksigen tes dari 10,1 menjadi 5,8 dengan PVR-SVR rasio saat dilakukan oksigen tes 0,24. Berikut adalah video kateterisasi pasien dengan TEE guiding. Berikut adalah TEE guiding pada pasien saat dilakukannya tindakan. Akhirnya sukses dilakukan tindakan PDA closure dengan hasil yang cukup baik. Berikut adalah ringkasan hemodinamik ketiga pasien. Dengan satu pasien direncanakan sudahan ulang kateterisasi di bulan depan. Mungkin seperti yang tadi Dr. Satya sudah sampaikan, PDA pada neonatus atau bayi mungkin kita bisa dapatkan view three finger atau ductal view yang baik seperti ini. Namun saat pasien beranjak dewasa dan sudah disertai dengan PH, tidak akan ada lagi view ductal view yang klasikal ductal view yang baik seperti ini. Mungkin kita hanya mendapatkan view PDA yang seperti ini. Jadi dari ekokardiografi transtorakal diharapkan bisa mendapatkan klasifikasi ukuran, kemudian menentukan kelainan struktural lainnya dan memperkirakan arah shunting ductus pada PDA. Merupakan continuous flow pada fase diastolik dan sistolik, tetapi ini adalah merupakan PDA tanpa pH. Sedangkan dari pH sendiri, seperti yang kita sudah ketahui bahwa adanya hipertrofi ventricle kanan dengan adanya D-shape LV. Pada pH dewasa, mungkin kita bisa dapatkan adanya RARV dilatasi, kemudian adanya regurgitasi trikuspid, dengan adanya echo gap dan color flow, dan adanya D-shape pada systolic phase. Pada kasus ini, dari 2 pasien Shan didapatkan cukup jelas seperti ini, namun ada 1 pasien laki-laki yang sebelumnya didiagnosis dengan idiopati PAH tidak didapatkan color flow yang cukup jelas, sehingga diputuskan untuk dilakukan CT scan. Ini merupakan refreshing dari ekokardiografi transtorakal untuk PH. Mungkin sudah tahu kurang lebih seperti ini adalah view-view pasien dengan PH. Untuk indikasi penutupan PDA sendiri, ini merupakan salah satu konsensus statement untuk pediatri pada tahun 2019. Pasien yang
awalnya dilakukan oksigen test menunjukkan flow rasio 2,9 dan skor pari 5,8 Wood unit dengan PVR dan SVR rasio 0,2. Ini sesuai dengan algoritma manajemen dari Huntsman, dikatakan bila didapatkan dari oksigen reaktif tesnya itu PVR kurang dari 6 Wood unit dengan PVR banding SVR rasio kurang dari 0,3, maka penutupan bisa dipertimbangkan. Sedangkan ini adalah guideline pada ESC yang sudah kita ketahui. Di sini disebutkan bahwa dengan PVR kurang dari 5 Wood unit, dengan KIPI banding QS lebih dari 1,5, closure merupakan 1A. Dan untuk PVR yang kurang lebih sama dengan 5 Wood unit, dengan KIPI QS lebih dari 1,5, maka closure di kelas 2B. Untuk penutupan secara perkutan dan pembedahan, dari awal sudah lebih dipilih metode penutupan perkutan, tetapi apabila kasus sulit, maka metode pembedahan bisa dipikirkan untuk selanjutnya. Kemudian ini adalah follow-up pada pasien PDA. Untuk sebelum closure, untuk dengan silent trivial PDA, biasanya bisa di follow up 36 sampai 60 bulan, small PDA 2 tahun sekali. Kemudian untuk PDA dengan mild moderate pH 6 sampai 12 bulan sekali, sedangkan PDA dengan severe pH dikatakan 3 sampai 6 bulan sekali untuk follow up. Setelah closure, setidaknya 1 kali per 6 bulan untuk follow up pasien PDA. Sebagai kesimpulan, PDA besar dengan pH menantang secara diagnosis karena tidak adanya tanda klasik, tidak ada murmur kontinu, dan tidak adanya dilatasi jantung kiri. Maka dari itu sering misdiagnosis dengan pH primer atau pH tipe lainnya. Di sini pentingnya peranan ekokardiografi yang fokus untuk mencari PDA ataupun shunt lainnya. Terima kasih, dokter. Mungkin masuk ke sesi diskusi oleh Dr. Satria. Oke, kedengaran suara saya? Oke, ya, ini terdengar, kasus Dok. PDA yang tidak biasa. Karena PDA pada dewasa seringkali, ya kenapa saya angkat ini? Karena saya mengingatkan kembali bahwa ada kasus PH-PH itu ternyata bukan benar-benar PH akibat PH primer atau idiopatik, tapi dia ternyata adalah sebuah PJB yang neglected. Dan PJB-nya apakah itu berupa PDA? Paling sering PDA yang susah itu ya. Kalau VSD kan jelas kita begitu four chamber kelihatan tuh ada shunt, kelihatan ada lubang atau echo drop, meskipun arah shuntingnya bidirectional. Kalau ASD masih bisa terlihat. Nah, PDA ini agak sulit, makanya ada beberapa kasus yang kelewatan. Ternyata begitu di CAT ya untuk ngukur tekanan, begitu kateternya masuk dari PA ternyata tembus ke aorta gitu. Nah, ketahuannya baru dari CAT gitu loh. Nah, harusnya nggak boleh itu. Harusnya adalah echo itu kita sudah bisa menilai. Dan saya kembali lagi mengingatkan semua teman-teman, mengingatkan para PPDS juga, jangan bosan-bosan, jangan males-males untuk nempel tuh alat saturasi ya. Saya selalu tanya, berapa saturasinya? Karena saya dari situ saya bisa memperkirakan banyak hal. Contoh misalnya, dok, pasien dengan ASD besar ukuran 30. Saturasi berapa? Saturasi 88. Jadi saya akan meng-KI saat itu juga, bahwa pasien ini tidak mungkin melakukan penutupan saat itu. Karena saturasi 88 menunjukkan bidirectional flow, menunjukkan bidirectional shunt. Demikian pula dengan PDA. Pasien pertama, yang 36 tahun laki-laki, ini kenapa dicurigai dengan PDA? Karena saturasi bawahnya itu 92%, sedangkan saturasi atasnya masih relatif bagus. Jadi ada yang istilahnya kita sebut dengan differential cyanosis. Ya, meskipun tidak tampak cyanosis, tapi sudah perbedaan saturasi antara ekstremitas atas bawah dengan gambaran pH yang tidak jelas, itu meningkatkan kecurigaan kita bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah PDA yang dalam tanda kutip invisible. Kenapa invisible? Karena dia tidak ada fitur-fitur klasik PDA seperti continuous flow. Continuous murmurnya nggak ada, mercenary murmur tidak ada. Bukan berarti dia tidak ada PDA, tidak. Berarti pH-nya sudah sedemikian berat sehingga terjadi ekualisasi antara tekanan aorta dengan pulmonal. Dengan demikian, PDA-nya tidak akan bisa
tervisualisasi dengan jelas, dengan eko maupun dengan secara klinis. Tapi kalau saturasinya di bawah turun, there must be a shunt somewhere. Nah, itu yang harus kita cari. Itu yang tentu saja tugas kita semua. Dan yang perlu diingat lagi adalah ketika kita mendiagnosis pasien dengan idiopatik PAH, kita memberikan vonis. Vonisnya apa? Karena pasien PH primer adalah salah satu pasien eh, salah satu penyakit yang tidak bisa sembuh total. Jadi pasien itu kayak cancer deh. Yang begitu kita diagnosis idiopatik PAH, kita hanya berikan obat sildenafil, mungkin dengan berapros, tapi pasien tersebut akan tidak punya harapan hidup panjang. Seperti itu. Sedangkan pada pasien yang tadi, yang contoh pasien ketiga, sudah dengan PDA diberikan sildenafil selama 2 tahun, ternyata saturasinya naik 98%, kita lakukan kateterisasi, kateterisasinya hasilnya desirable, ya, dengan pari yang mungkin agak tinggi, kemudian kita berhasil melakukan PDA closure dengan device. Saat ini, Astungkare setelah 6 bulan pasca penutupan, pasiennya sudah bisa kuliah baik-baik aja, tidak ada simptom. Memang dia masih minum sildenafil, tapi pasien sudah bisa kuliah tanpa simptom. Bayangkan kalau pasien ini hanya terdiagnosis IPAH, kita berikan sildenafil, tidak akan pernah bisa mengembalikan kondisi pasien dengan morbiditas yang baik. Seperti itu. Jadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan pada 3 kasus ini. Meskipun kasus pertama, kasus kedua, sayangnya ada yang lost to follow up dan masih ada yang tidak berhasil ya dengan device karena pasien PH krisis. Ya, itu mudah-mudahan ke depannya akan bisa kita follow up lagi dan mudah-mudahan setelah pemberian PA dilator yang optimal, pasien tersebut masih bisa kita lakukan penutupan. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Di kolom meeting sih belum ada, Dok. Mungkin pada di PPDS ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, mungkin untuk dokumentasi aja, Dok. Mungkin biar foto bersama ya, Dok, untuk dokumentasi pergi. Itu sebelumnya mungkin ini ada pertanyaan juga. Coba lihat kasus yang terakhir, kasus 3. Kasus ketiga. Ya, ini, Dok. Yang berhasil ditutup ya. Ya. Ekonya. Oh ya. Ini ada yang bertanya, kenapa tidak ada gambaran yang dilatasi dari ventricle ya? Nah, ini juga yang unik pada gambaran PDA yang sudah PH berat. Jadi LALV-nya ini cenderung tidak besar. Yang besar cenderung agak besar adalah RA dan RV. Tapi RA-RV-nya juga kalau dibilang besar-besar banget juga tidak. Tapi yang kelihatan besar di sini justru adalah main pulmonary artery. Kita lihat PA-nya itu gede banget. Jadi dilatasi dari ventricle pada PDA itu sifatnya tidak permanen. Saya bilang tidak permanen karena sangat tergantung dari hemodinamik PDA dari waktu ke waktu. Kalau dia sudah gambarannya dengan pH berat, maka bisa saja akan balance, tampak balance. Tapi kalau dia sudah right to left shunt, sudah Eisenmenger banget, maka RARV-nya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan LARV-nya. Dan tapi yang biasanya sama itu adalah MPA-nya akan tetap besar. Itu yang bisa saya berikan informasi terkait dengan ukuran. Jadi hati-hati pH yang tidak jelas, tampak tidak terlalu dominan pembesaran ventrikelnya. Jangan-jangan, tapi PA-nya gede. Nah, itu kita menunjukkan peningkatan kecurigaan kita terhadap mungkin nih pasien sudah PDA yang pH berat. Mungkin seperti itu. Ya, Dok. Mungkin pertanyaan dari saya, Dok. Mungkin nggak tentang kasus PDA-PH aja, Dok. Mungkin pasien ACHD dengan PH. Misalkan pasien dengan kalau tidak PDA post closure atau mungkin pasien-pasien AVSD post repair, kapan sebenarnya, Dok, timing pasien ini boleh dikatakan boleh hamil dan apa
apa yang harus kita sebagai kardiologis harus waspada, dan saat pasien itu kontrol apa aja yang harus kita periksa untuk kita bilang, oh ya ibu ini boleh untuk hamil dok. Oke, ini pasien apa? AVSD. AVSD atau mungkin PDA yang sebelumnya PDA PH seperti kasus yang ketiga ini dok, yang sudah di closure. Berapa lama sebenarnya dok boleh hamil, atau kita sudah bilang pasiennya, oh iya ibu, kita udah yakin nih ibu boleh hamil gitu. Oke, pertanyaan bagus ya. Apa namanya, pas tutup. Yang penting adalah ketika sebuah defect itu dikoreksi, ada tidak residual failure atau residual pH. Nah, yang paling berbahaya sebenarnya bukan residual failure, residual pH yang berbahaya. Kadang kita tidak bisa memprediksi apakah sebuah defect ketika ditutup, lantas pH-nya itu langsung normal. Itu yang susah diprediksi. Tapi orang Eropa atau European Society of Cardiology membuat reaktivitas dengan pemberian PA dilator selama 6 bulan sebagai salah satu marker bahwa ketika dilakukan penutupan, maka PA pressure itu juga bisa turun. Itu makanya diberikan yang namanya apa itu istilahnya, treat and repair ya. Jadi di-treat dulu dengan sildenafil, setelah desirable PA pressure-nya turun baru ditutup. Mungkin itu yang jadi salah satu pertimbangan. Terus kapan boleh hamil? Boleh hamil saya bilang itu sangat relatif tergantung dari kondisi patient by patient. Tapi kalau misalnya pH berat, sebaiknya jangan hamil. Kalau pH-nya sudah mulai ya, RARV-nya sudah mulai turun, simptomnya sudah mulai nggak ada, TR-nya sudah tidak seberat-berat amat, sudah mulai turun, saya kira dengan ditunjang oleh adanya tim Obgyn yang mumpuni dan Heart Orgyn yang mumpuni, saya kira pasien masih bisa kita apa namanya, cukup pede lah kita berikan advice untuk kehamilan kalau memang sangat ingin hamil pasiennya gitu. Tapi dibandingkan dengan tidak ditutup, apalagi dengan saturasi perifer yang turun pada pasien-pasien yang right to left shunt, saya kira itu sama sekali jangan direkomendasikan buat hamil ya, Dokter Melisa. Tapi kalau di residual pH itu masih ada, kita kembali lagi harus lihat faktor lain seperti functional class, kemudian saturasi perifer, kemudian tingginya PA pressure seperti itu dilihat dari echo ya. Seperti itu mungkin. Terima kasih dok. Baik. Saya kira udah ya. Udah nggak ada dok, mungkin boleh foto bersama untuk dokumentasi perking ya dok. Boleh. Mungkin dari panitia Teman-teman bisa mungkin dikasih aba-abanya. Dokter Alif mungkin ya. semoga bermanfaat. Yang dokter. Oh ya, sebelumnya semoga bermanfaat. Mungkin ya ini request-nya Dokter Bayu juga ya. Saya diminta tolong bikin acara seperti ini. Semoga bermanfaat Dokter Bayu dan teman-teman yang ada di rumah sakit daerah. Saya kira ya jangan bosan-bosan atau misalnya jangan sungkan-sungkan untuk ini ya, untuk konsultasi via online atau WhatsApp saya. Saya pasti akan usahakan bantu lah ya. Yap. Sebelum di refer. Oh ya, Dokter Eka ya. Lagi praktek kayaknya nih. Praktek apa uji nih uji? Uji. Wih, masih sempat belajar. Segenah ya. Luar biasa. Ya, ya, ya. Ajak bro nih, ajak bro Gita nih, ajak bro. Ajak prop uji nih. Jangan macam-macam itu. Itu udah senior. Oke. Ya, udah ada yang screenshot mungkin. Dokter Oke. Alif. Ya, untuk seluruh Masih peserta aba-aba? yang bisa on cam, kita on cam bersama-sama dulu ya. Oke. Saya akan screenshot dalam 1, 2, 3. Oke, sudah. Udah. Udah, dokter. Baik. Oke, terima kasih ya. Kalau gitu kita tutup ya acara webinar singkat kita
refreshing lecture kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila nanti ada yang kurang, saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, baik dari PPDS, Perki, maupun dari Ikarna. Oke, terima kasih banyak, dan selamat siang. Saya tutup ya. Terima kasih, dokter. Mari. Yang dokter.